Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Pertama yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa belajar bersama-sama dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita merupakan umat yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, aku Aisyah. Pada kesempatan yang baik kali ini, aku akan sedikit membahas mengenai rezeki. Teman-temanku yang dirahmati Allah, rezeki adalah semua pemberian dari Allah berupa nikmat hidup, baik lahir berbentuk fisik maupun batin berbentuk ketenangan batin. Dari definisi ini bisa diartikan mendapatkan harta benda adalah rezeki, mempunyai kesehatan adalah rezeki, dan mempunyai hati yang tenang serta qanaah adalah rezeki. Jadi, rezeki tidak melulu mengenai harta benda, tapi lebih luas daripada itu, mencakup semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hambanya. Adapun beberapa pintu rezeki yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pintu rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rezeki seluruh makhluk yang ada di bumi ini sudah dijamin oleh Allah. Jadi sebagai manusia tidaklah perlu khawatir akan merasa kekurangan karena Allah telah menjamin selalu cukup. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min da'ayati fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqaraha wa mustawadaha kullu fi kitabin mubin. Artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang telah nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Pintu rezeki yang kedua adalah rezeki karena berusaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hambanya rezeki jika hambanya berusaha. Maksudnya adalah manusia tetap perlu usaha, meskipun rezeki sudah dijamin oleh Allah. Tidak ada yang instan di dunia ini termaksud mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berusahalah dengan giat dengan cara bekerja atau berbisnis. Maksimalkan tenaga dan ide yang telah dikaruniai oleh Allah. Karena jika kita berusaha mencari rezeki, maka Allah lah yang berjanji akan memberikannya. Untuk rezeki yang ketiga adalah dengan beristighfar. Pasti banyak yang setuju dengan beristighfar akan membukakan pintu rezeki kepada kita. Karena mungkin dalam melakukan pekerjaan, kita banyak melakukan banyak dosa. Dengan beristighfar ini, insya Allah akan menggugurkan banyak dosa. Ketika mencari rezeki, janganlah berputus asa, teruslah berusaha dan coba untuk meminta ampun kepada Allah dengan cara beristighfar. Untuk rezeki yang telah tertera dalam Al-Quran lainnya adalah rezeki karena bersyukur. Dengan senantiasa mengucapkan rasa syukur, Allah pun akan mendatangkan rezeki bagi umatnya. Namun janganlah bersyukur pada saat lapang saja, tetapi ketika merasa sulit atau sempit sebaiknya manusia juga tetap bersyukur. Karena sesungguhnya Allah akan mendatangkan rezeki bagi siapapun yang bersyukur padanya. Jadi, kita harus pandai-pandai dalam bersyukur. Yang kelima adalah
pintu rezeki karena bersedekah. Pintu rezeki karena bersedekah ini pasti sudah banyak dibuktikan oleh umat Islam. Hal ini dikarenakan saat kita bersedekah secara ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan sedekah yang telah kita keluarkan dengan rezeki yang lebih berlipat-lipat ganda. Tak hanya membawa rezeki, sedekah secara ikhlas juga menjadi cara bagi umat Islam untuk bersilaturahmi dengan sesama umat manusia. Maka, janganlah ragu untuk bersedekah, karena amalan ini membawa banyak hikmah di dalamnya. Yang selanjutnya, pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Mungkin sebagian dari kita telah mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, bukan? Misalnya, ketika kita sedang merasa putus asa karena merasa kesulitan dalam mencari rezeki, disitulah pertolongan Allah datang. Itulah cara Allah bekerja membukakan pintu rezeki dari sesuatu yang kita sendiri bertanya, dari mana sih asalnya? Hal ini karena Allah memang telah menjamin kebutuhan setiap umatnya untuk selalu tercukupi. Jadi kita sebagai umat Islam, janganlah khawatir dan risau karena rezeki kita tidak akan tertukar dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah pintu rezeki karena menikah. Pintu rezeki lain yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saat umatnya menikah. Setiap lelaki dan perempuan yang memutuskan untuk beribadah kepada Allah dengan cara menikah, saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan rezeki mereka. Yang selanjutnya adalah pintu rezeki karena memiliki anak. Tak hanya karena menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membukakan pintu rezeki ketika hambanya dikaruniai anak. Jadi, kita tidak perlu khawatir dan menjadikannya sebagai masalah, karena setiap anak akan membawa rezekinya masing-masing. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang menganggap rezeki hanya berupa harta, benda, barang yang mewah saja. Pemikiran yang hanya menganggap rezeki seperti itu artinya akan memperkecil rezeki yang telah Allah berikan. Padahal rezeki tidak boleh dikecilkan dengan hanya menganggap materi saja. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, nikmat iman, Islam, dan ilmu yang bermanfaat. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat ke-37 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, bighairi hisab, yang artinya, sungguh Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai macam-macam rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang pertama adalah kesehatan. Sehat adalah salah satu bentuk rezeki yang paling berharga. Bayangkan, jika kita sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kita tidak bisa bermain, kita tidak bisa belajar, atau bertemu dengan orang-orang yang kita sayang. Kita sakit dan berada di rumah sakit, yang bisa kita lakukan hanyalah terbaring di tempat tidur dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Maka dari itu, kesehatan merupakan rezeki dari Allah yang paling berharga. Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk menikmati hidup yang lebih baik lagi. Rezeki yang kedua adalah keluarga dan hubungan yang harmonis. Keluarga dan hubungan yang harmonis merupakan rezeki yang juga berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jika dalam satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah selalu terjadi pertengkaran, maka kita pun tidak akan merasa nyaman di rumah. Maka memiliki keluarga yang harmonis pun adalah rezeki yang harus kita syukuri. Rezeki yang ketiga adalah ilmu dan pengetahuan. Bentuk rezeki yang membantu seseorang dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan adalah ilmu dan pengetahuan. Di zaman yang semakin canggih ini, jika mungkin kita tidak memiliki ilmu atau pengetahuan yang baik, maka mungkin kita akan banyak dibodohi oleh teknologi. Maka suatu ilmu dan pengetahuan yang baik adalah suatu rezeki yang harus kita syukuri. Karena kita akan dibodohi oleh keteknologian zaman yang semakin canggih ini. Rezeki yang selanjutnya adalah ketenangan batin. Ketenangan batin
dan kedamaian dalam pikiran juga merupakan suatu rezeki yang sangat besar. Jika kita tidak memiliki hati yang tenang, maka mungkin sehari-hari kita akan banyak was-was dan kita tidak bisa berkonsentrasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti melakukan belajar atau sholat, beribadah. Jika kita tidak memiliki hati yang tenang, maka sholat pun tidak akan khusyuk. Jadi, memiliki hati yang tenang juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang selanjutnya adalah berkesempatan untuk beribadah. Beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah adalah bentuk rezeki spiritual. Beribadah ini juga merupakan rezeki yang sangat luar biasa. Karena jika kita tidak diberikan kesempatan untuk beribadah dan jika Allah sudah tidak mempedulikan kita lagi, maka hidup kita akan sangat tidak karuan. Kita tidak akan ingat lagi kepada Allah dan kita akan sangat tidak peduli dengan ibadah kita. Jadi jika kita diberikan kesempatan untuk beribadah, kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin. Itulah beberapa macam-macam rezeki yang sering kali kita tidak pedulikan atau rezeki yang sangat luar biasa tapi kita sering abaikan. Dalam Islam sendiri, penting untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah dan menggunakan rezeki tersebut dengan baik dan bijak serta berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Seperti ilmu tadi, jika kita memiliki ilmu yang banyak atau ilmu yang lebih, seharusnya kita memberikan ilmu tersebut kepada teman, saudara kita yang belum mengetahui. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang akan disebarkan. Demikian pembahasan kita pada kesempatan yang baik kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk aku dan teman-teman semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.